Kalau saya dulu pribadi ya di gantangan atau di lapangan itu hampir setiap hari mencari uang, mencari amplop, mencari duit itu dari hasil lomba dulu. Hidup saya memang di situ, Mas. Kita kan beda dengan hal yang lain karena apa? Kita punya prinsip, punya progres. Kita itu mencetak, membikin, gitu, Mas. Menikmati, kita menikmati. Ya orangnya aja intinya kadang kan jenuh. Secara pribadi saya sama Gendut Om Priyo sebagai teman, kita teman di gantangan. Bisa jadi teman itu di luar, tapi kalau di dalam gantangan itu kita musuh pada waktu itu. Jadi kita tetap kompetisi, dia sebagai lawan saya juga sebagai lawan dia. Pesaing di dunia lobet, khususnya lobet ya. Khususnya lobet. Itu sekitaran dari tahun 2015, 14, 15 sampai 2017. Waktu itu dia punya lobet yang namanya Rembes. Waktu itu saya punya Haruka. Ya kita saling kenal. Di luar kita teman, kalau di kompetisi di gantangan kita sebagai lawan, cuma kompetisi secara sehat, kenal, dan pada akhirnya yang ngobrol sekilas ngobrol konco, Mas, yuk mbak aku yuk jalanan bareng. Apa pada waktu itu masih saya tolak, Mas. Saya nggak mau, aku masih mau jadi diriku sendiri, dalam arti masih pengen sendiri. Aku masih punya burung ini, aku nggak mau jadi campur aduk lah, nggak mau. Setelah itu ya burung udah aku jual, udah laku, otomatis kan aku free. Nah free itu pertengahan 2017 sampai akhir 2018, awal 2018. Nah itu saya udah bener-bener masuk kru RHN, kita membangun bareng-bareng, cara ya istilahnya ngerawat bareng, rumah bareng, ya iki wekmu, ya iki wekku, sampai sekarang saat ini. Jadi sejarahnya dari situ sehingga bisa gabung sama RHN ya, sama Om Gendut khususnya. Kadang kan kalau di akal saya, di logika kan rumah saya sampai sini kan jauh. Berapa lama, Om? Kalau secara dibuat ngana sih 30 menit. 30 menit. 30 menit ada rumah. Setiap hari. Kabupaten Semarang sama Salatiga kan udah beda, Mas. Dari mulai Om Adi Codot itu gabung di RHN tuh udah berapa lama, Om? Berarti perkiraan? Ya sekarang jalan 6 tahun. 6 tahun laju 30 menit setiap hari. Setiap hari seperti itu ya. Dari pagi ya, Om ya. Dari pagi jam 8 udah sampai sini. Bahkan sebelum jam 8 udah nyampe sini. Namanya paling telat jam 8-an sudah sampai sini. Pokoknya ya bukan karena jadwal, enggak, Mas. Cuma kan kita kan punya tanggung jawab ngerawat burung. Ngerawat burung kan otomatis pagi. Kalau kita sampai sini siang jam 9 lebih atau jam 10 lebih kan berarti kan nggak ngerawat burung itu, Mas. Gitu. Ya kayak gini, Mas. Ngerawat, ngeluarin, jemur, mandiin, ngeraba burung. Kan kita kan kerjanya di sini kan kalau ngerawat burung itu sebenarnya sepele, Mas. Gampang. Ngerawat itu paling semua burung ini ratusan ekor lobet ini paling 2 jam itu udah kelar, udah selesai. Yang bikin susah apa? Yang bikin susah dalam kan memahami satu persatu per ekor, Mas. Itu yang bikin susah. Dari karakter yang A, yang B, yang C, yang dan apa beda semua. Kita menjual barang kan setidaknya kan harus tahu, paham karakter, nggak asal jual, gitu maksudnya, Mas. Makanya kan ya banyak lah konsumen
di luar kota, luar pulau, nggak usah kesini mantau, cuma lewat telepon, video call, ya kita tanggung jawab seperti itu. Kalau ada masalah, problem, ada kendala, otomatis kita layani seperti itu. Kalau bicara soal suka itu nanti malah orang-orang malah kadang cuma pemanis gitu. Kalau duka itu banyak mas. Kita sering selisih pendapat dengan Om Gendut, bahkan nggak sering, tiap hari. Jadi istilahnya itu bahtera kandang itu pasti ada setiap hari mas. Debat ya? Debat, padu. Aku maunya kayak gini, dia maunya kayak gini. Tempur kita, tapi endingnya kan untuk satu kebaikan tujuan bersama ya, satu tujuan. Nah itu di situ mungkin yang orang-orang mungkin nggak paham dan nggak tahu di situ mas. Ngertinya apa-apa wae. Taunya kan enak aja dilihat, digantang burung bunyi, enaknya kan di situ. Makanya kalau cerita enak nggak usah mas, gitu. Mending cerita yang pahit-pahit aja. Pahit-pahit aja dibagi. Iya, gitu mas. Jadi itu ya. Ya itu salah satu kita ya, mungkin ada rasa pahit, ada rasa manis, ada rasa sepet. Itu komplit mas, nikmat mas. Sepet anyel lono rai. Sering. Banyak. Makanya kan aku bilang selisih pendapat itu hampir setiap jam. Kadang dia WA gini, saya balesnya saya serang, malah justru saya kontras. Itu hal-hal yang mungkin beda dengan maaf tim lain atau kru lain. Karena apa? Saya punya prinsip, punya pendirian. Saya merawat burung, saya istilahnya memahami burung kayak gini, karakternya kayak gini. Oh harusnya saya gini kan. Nah dia kan sebagai bumbu istilahnya gitu. Bumbu gini. Ya udah nanti coba lapangan aja. Oh ternyata saya yang benar, dia yang salah. Oh ternyata dia yang benar, saya yang belum benar, belum pas. Nah di situ enaknya. Oh ketemu sekarang kayak gini ya, nah, gitu mas. Tapi kan yang penting endingnya memang untuk kebaikan ya, bersama kan. Kan untuk satu tujuan. Satu tujuan yang tujuannya apa? Memaksimalkan burung di gantangan, ya itu. Mungkin susah untuk dicontoh. Kalau momen banyak mas, kalau nyeritain momen itu kalau saya tulis di buku novel itu mungkin penuh mas. Buku novel penuh ya? Penuh mas. Tebak. Cuma kan gini, setelah saya kumpul bareng gabung di sini, itu tujuannya itu beda dengan yang lain mas. Kita kan kalau saya dulu pribadi ya, di gantangan atau di lapangan itu hampir setiap hari mencari uang, mencari amplop, mencari duit itu dari hasil lomba dulu. Hidup saya memang di situ mas. Cuma kalau di sini kan udah beda. Kita mencetak. Nah, di situ maksudnya mencetak itu nggak hanya satu burung itu aja. Ini keluar, besok ada lagi, terus. Nah, di situ itu kenikmatannya. Yang dinikmati di situ mas. Makanya sampai punya sebutan pabrik konslet ya. Lah, ngetoke terus. Lah, bukan konslet terus metu meneh. Bukan. Oh ini burung gantung. Jenuh mas. Pakai itu jenuh. Kan kita kan punya progres. Progres itu kan kemajuan lah. Hilang satu tumbuh 1000. Lah istilahnya seperti itu mas. Jadi kita terus menerus. Ada terus, entah itu sampai kapan, insya Allah ada terus. Nah itu punya jiwa seperti itu, punya rasa seperti itu kan. Mungkin di tempat lain atau orang-orang lain kan pada udah jenuh dengan sistem lomba lobet yang kayak gini, yang begini. Lah kita kan, aku nggak ngurusin urusan kamu, urusan saya aku pakai progres ini. Lah di situ.
momen-momen yang paling mengena itu kita selisih pendapat tentang settingan burung itu di lapangan, Mas. Padahal itu lomba besar, event besar. Oh gitu ya. Berarti malah justru hal-hal itu yang mengena ya. Kan kita kan gini, misalkan kita berangkat dengan rasa percaya dengan burung kita. Sampai lapangan, aku sukanya pakainya ini. Ini loh, aku settingannya ini. Dia mengelak. Oh, jangan ngono, gue ini. Di situ padahal ini lomba nasional, event gede. Gitu loh. Itu istilahnya itu hal yang unik di perlombaan di dalam satu tim loh. Yang aku omongin yang di dalam satu tim. Kayak istilah orang padu, Mas. Itu sering gitu. Tapi endingnya burung itu tetap kerja kan? Iya kerja. Tetap ketemu akhirnya. Ketemu ya. akhirnya kan. Tapi perlu gontok-gontokan sih, debat sih. Ada rasa saling ya udah selesai itu aja. Bener. Kan ada rasa pengakuan. Dan gitu. Bagusnya Om Adi Codot sama Om Priau, misal pas Om Adi Codot yang salah juga Om Adi Codot ngakuin saya salah, bener. Gendut. Lah kan memang dalam sebelumnya kan udah ditujukan untuk satu tujuan di situ. Jadi nggak manis-manis terus, Mas. Pahit sepet. Nggak punya uang pun pernah sering. Iya sering. Terus piye? Lah, iki piye? Milete entek urung didit. Manuk urung payu. Lah, gimana aja gitu. Iki sesuk mau lomba kowe golek utangan sik ngono wis nggo duitmu sik. Loh, itu ki hal-hal yang unik loh, Mas. Dan banyak orang yang mungkin di luaran sana nggak tahu. Nggak tahu ya. Kan kita kan ini baru diungkap loh. Iya, ini kan memang profilnya kita. Kan mereka kan taunya yang manis, makanya kan jangan cerita yang manis, cerita yang sepet aja, Mas. Gitu loh. Memang kita sama-sama satu rumpun, satu jalur. Ya udah saling menutupi, itu aja. Ini terbuka. Taunya kan mereka kan nikmat. Era-era saya dulunya gimana? Gitu loh. Jadi cuma mungkin di channel ini Om Adi Codot baru mengungkap semuanya ya guys ya. Banyak hal yang mungkin kita juga nggak tahu, aku juga baru tahu ini ternyata yang selama ini dialami sama Om Adi Codot bersama keluarga besar RHN itu seperti ini. Taunya fan-fan aja, seneng-seneng aja. Ya makanya kan ya sampai bisa bertahan sampai saat ini, Mas. Ya istilahnya betah lah. Betah di sini, betah sama enggaknya itu kan tergantung kita yang menjalani, Mas. Tergantung kita yang menjalani betah sama enggaknya. Apalagi karakternya Om Gendut itu orangnya bawel. Tanya sama teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, dia bawel enggak? Pasti bawel dia. ngomong gini. Tujuannya tujuan bener, Mas, supaya kita tetap jalan terus gitu. Aku mangan, kowe yo mangan itu. Tujuannya di situ, Mas, biar ada terus. Tujuannya biar ada terus sampai nggak musim. Ada istilah sering kan dia ngomong sampai nggak musim. Ya kita menikmati sekarang sampai saat ini pun aku masih menikmati walaupun lobet sepi, pembeli agak merosot, terus pakemnya kayak gini ya nggak masalah, wong kita memang tujuannya mencetak, membikin kok. Tapi di sini kelihatannya agak sepi tuh, Om. Aku lihat terus ngirim paut, ngirim pakan, ngirim lobet terus, laku terus. Saya yang sering kali main di sini yuk pas dulu lah. Maksudnya sepi ini bukan sepi itu, Mas. Sepi gantangannya. Oh, gitu. Sepi gantangannya. Sepi gantangannya. Kalau di sini aku anggap rame, Mas. Aku anggap rame. Lah, yang bikin Masnya bahasa Jawa ini gumun. Lobet grafiknya di gantangan grafiknya turun. Tapi kok ning kene rame ini loh. Ya makanya itu kan penjualannya itu ngeri.
masing-masing cara menikmatinya mas. Itu makanya kan kita kan beda dengan hal yang lain. Karena apa? Kita punya prinsip, punya progres. Kita itu mencetak, membikin. Gitu mas. Menikmati. Kita menikmati. Ya orangnya aja intinya kadang kan jenuh. Aduh, punya 1, 2, 3 udah bosen. Punya kayak model kayak gini udah bosen. Gitu loh. Tergantung kita cara menikmatinya. Cuma di situ mas, poinnya di situ. Kalau nurutin puas sampai saat ini aku belum ada puasnya mas. Belum ada puasnya. Belum ada puasnya. Terus kalau aku udah punya rasa puas berarti aku tak off aja. Berarti sampai saat ini masih belum ada rasa puas. Belum ada mas. Kalau aku udah merasa puas kan udah aku tak leren pensiun, off aja. Kan udah selesai, titik puncak puas itu di titiknya mas. Ini soal burung haruka. Itu sampai saat ini pun terbaik di hati saya mas. Terbaik di hati saya. Tapi bukan terpuas ya. Bukan. Terbaik di hati saya sampai saat ini. Ya aku memaklumi dan nggak lepas dari itu. Titik perjalanan saya dari itu mas. Nggak dipungkiri memang Lobet Haruka itu yang membawa Om Adi Codot di dunia lobet. Iya ya. Itu kemana-mana itu istilahnya yang saya lah gitu loh, pada kenal gitu. Itu memang saya nggak memungkiri, aku kagum, aku masih mengagumi, dan terbaik di hati saya tuh Haruka. Dari Haruka juga bisa kenal Om Priyo Geni iya. juga. Sampai membawa Om Adi Codot di titik ini kan. Iya. Memang dari sejarah itu ya. Dari sejarah itu aku kesana kesini sampai ibaratnya aku udah ngelilingi kota, cuma cari hasil, cari uang ya dari burung, ya itu Haruka. Terus kalau momen-momen kekonyolan atau kelucuan di RHN apa Om yang pernah Om Adi Codot ingat, mungkin waktu jantan di latber atau di kandang ataupun di event itu apa Om yang Om Adi Codot ingat sampai saat ini? Kalau ada momen itu apa? Aduh, bahas itu ngeri mas, asli ngeri mas. Konyolan ngeri mas. Ya era-era dulu kan masih aku anggap era ngawur mas. Aku anggap era ngawur, masih suka marah, suka ngamuk-ngamuk, gantangan, hanya satu kata, 2 kata, bom-boman terus istilahnya. Wah, sering mas. Iya, tarung dengan orang ini, sampai ada istilah nggak bisa pulang pun aku pernah ngalamin. Iya juga iso ngasih, nggak iso pulang. Aku ini lucu mas, ya bukan lucu sih, cuma kalau aku ulang lagi aku nggak mau. Intinya itu, kalau aku ulang lagi aku nggak mau. Itu kekisruan dalam arti kekisruan itu kisruh ngawur mas. Kalau dirunut-runut, kalau digagas-gagas, urutkan, saya yang salah. Oh, jenengan yang salah. Cuma saya membenarkan. Saya salah tapi saya membenarkan. Gitu. Jadi terlihat salah tapi nggak mau salah mas. Selalu ingin benar. Nggak teli. Itu mas. Ya itu konyol. Kelas factor. Bener-bener lobet kelas factor. Cuma kan aku lihat di brosur hadiahnya kok banyak banget. Aku pakai burung konslet, taruh aja di tengah, aku diem aja, burung dikoncer, orang ngamuk semua mas, kursi dilempar-lemparin, saya lari. Terus aku ada denger suara di pedok itu, aku ngerti, mau gue Grand Max Silver dulu, masih Grand Max Silver. Nah engko ono meneh aku tak obong, aku puter balik lari mas, pulang mas. itu aku merinding, inget aku merinding mas. Itu kalau di daerah sini aku nggak masalah. Di luar kota mas, Jawa Timur mas, Rabali saya. Bila bisa nggak pulang, tinggal cerita masuk radio. Itu masih ingat aku mas.
kalau saya ulangin aku nggak mau. Itu memang aku yang salah. Cuma saya membenarkan. Ya, Gitu. teli ya. Songono. Lah kan kalau bisa kan daripada saya kecolongan mending saya nyolong. Ya. Aku punya hal seperti itu. Gitu. Mungkin pada saat itu ini ya, pemahaman konslet dan faktor kan masih apa ya? Beda-beda tipis lah. Masih rancu Mas, pada saat itu masih rancu. Cuma kan ada 1-2 orang yang tahu, yang paham. Itu bukan burung fighter. Itu burung udah masuk kategori konslet. Itu kalau diingat-ingat aku mau muntah sendiri Mas. Parah.